Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau berikan kesempatan kami mendengarkan terus firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami dapat menangkap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Berbicaralah bagi kami Tuhan, singkapkanlah firman-Mu bagi kami, agar kami dapat mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang ke-54. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saarim sampai Gat dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati Tuhan, belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Pastikan setiap ada masalah dalam hidup kita, bukan kita lari meninggalkan masalah, tetapi baiklah kita harus menghadapi masalah kita. Mengapa kita harus menghadapi masalah kita? Karena percayalah, Tuhan selalu berperang bersama-sama dengan kita. Artinya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam hidup kita. Kalau kita punya masalah, kita maju, kita mau bergerak, maka Tuhan pasti bergerak bersama-sama dengan kita. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Daud memiliki pengenalan yang baik kepada Tuhan, sehingga ketika dia berhadapan dengan orang Filistin yaitu Goliat, Daud tidak menjadi takut. Firman Tuhan mencatat ketika orang Filistin itu bergerak maju dengan menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Daud tidak lari dari Goliat, tetapi Daud melihat Goliat, dia lari kepada Goliat. Goliat datang kepada Daud dan Daud pun pergi kepada Goliat. Daud menghadapi Goliat. Firman Tuhan mencatat Daud mengalahkan Goliat tidak dengan pedang, tetapi dia dengan batu bisa menghancurkan dahinya Goliat. Dan ketika batu itu tertanam pada dahinya Goliat, maka Goliat pun mati dan Daud bisa mengambil kepala Goliat. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Ketika kita punya percaya kepada Tuhan, ketika saudara mengatakan saudara percaya Tuhan, maka ketika engkau ada masalah, waktunya engkau mengeksersais setiap kebenaran firman yang kau dapatkan dalam hidupmu dengan tanda bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Karena orang yang berkata dia percaya Tuhan, sudah pasti firman itu ada di dalam hidupnya. Dan kalau firman ada dalam hidupnya, apapun masalahmu, bergeraklah maju untuk menghadapi masalahmu. Jangan lari dari masalah, tapi temuilah masalahmu, selesaikan masalahmu, maka masalah itu pasti akan selesai. Karena ketika engkau berani untuk menyelesaikan masalahmu dengan kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan menolong engkau dan memberikan jalan keluar kepadamu. Jangan pernah takut dengan masalah, jangan pernah takut dengan masalah apapun yang kau alami dalam hidupmu, tapi majulah bersama-sama dengan Tuhan. Bangun terus percayamu kepada Tuhan, hadapi setiap hal dalam hidupmu dengan percaya kepada Tuhan, maka kemenangan akan engkau miliki dalam hidupmu. Saya percaya di hari ini saya ketemu dengan saudara melalui siaran ini. Mungkin saudara punya masalah banyak dalam hidupmu, tapi saya ingin katakan kepada saudara, jangan pernah engkau lemah, jangan pernah engkau putus asa. Lihat terus kepada Tuhan, pandang terus kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan berperang kepadamu. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita terus bisa memandang kepada Tuhan, bukan kepada masalah dan persoalan kita. Yang membuat saudara bisa terus memandang kepada Tuhan adalah ketika engkau terus membangun hidupmu
sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bangun kepercayaanmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenali Dia, siapa Allah yang engkau sembah itu. Ketika engkau mengenalnya, maka saya pastikan engkau akan mengalami kemenangan di setiap tantangan persoalan hidup yang engkau alami. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya untuk menghadapi setiap masalah demi masalah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat menyelesaikan setiap masalah-masalah dalam hidup kami. Kami tidak mau jadi pengecut, kami tidak mau lari dari masalah kami, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami untuk masalah-masalah hidup kami, dan kami percaya kami akan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami selalu agar kami terus mengalami kemenangan dalam hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.